Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 641-650. Dongeng Donghua. Bab 641, Badai. Ada beberapa ksatria lain yang menghadapi situasi yang sama dengan Wu Dingyuan. Wen Meng juga berhenti di jalan, tetapi dia berada dalam dilema bahkan tanpa melihat orang lain. Di tengah jalan, tiba-tiba sejumlah besar derek kertas turun dari langit. Ketika para mahasiswa Universitas Qinghe di belakangnya melihat derek kertas, reaksi pertama mereka bersorak. Mereka tidak tahu mengapa ada derek kertas yang begitu bagus terbang. Hanya wajah Wen Meng yang berubah, tetapi ia tidak mengharapkan Dewa Kuil Anjing datang sendiri. Dia bertanya dengan keras, kuil anjing juga ingin membawa saya satelit Qinghe. Tapi tidak ada yang menjawabnya. Ribuan kertas keren jatuh di pundak siswa, dan kadang-kadang mereka menggunakan mulut mereka untuk mengatur bulu-bulu mereka. Seolah-olah tumpukan kertas dari ribuan keren kertas benar-benar memiliki bulu. Wen Meng Senseng berkata kepada para siswa, jangan menyentuh mereka. Berbicara terlambat, seorang siswa dengan rasa ingin tahu menjangkau Qian Qianhe di bahunya, dan ketika jarinya menyentuh Qian Zihe, dia segera berseru dan menarik jarinya. Saya melihat jari itu sangat berdarah sehingga tergores di tepi Qian Zihe. Wen Meng pergi untuk memeriksanya. Untungnya, itu hanya goresan. Pihak lain memperingatkannya untuk tidak bertindak enteng, tetapi dia tidak berniat untuk membunuh. Lord of Anjing Temple masih karakter yang sangat misterius. Semua orang tidak tahu orang seperti apa pihak itu, tetapi hanya tahu bahwa kemampuannya yang luar biasa adalah 1000 kren kertas. Wen Meng mengerutkan kening, dia tahu aku takut ksatria lain yang bepergian ke luar negeri menghadapi situasi seperti itu. Buang siswa langsung ke Los Angeles. Wen Meng berada dalam dilema, dia tidak tahu apakah pihak lain benar-benar akan membunuh para siswa. Dia mengeluarkan telepon satelit dan memanggil Li Yingyun, saya dicegat oleh kuil anjing di sini, dan ada lebih dari 20 siswa di sekitar saya. Outli menjawab, kalau begitu, berhentilah bersama mereka. Faktanya, juga baik bagi mereka untuk tidak datang ke Los Angeles. Setidaknya dengan cara ini, beberapa medan perang tidak berada di hambatan. Orang luar mungkin tidak peduli dengan naik turunnya Luo Cheng, tetapi Lao Li tumbuh di sini sejak ia masih kecil. Tentu saja, ia berharap Luo Cheng tidak akan dihancurkan. Jadi jika Anda memulai perang di penghalang, Anda mungkin tidak tahu kerugian seperti apa yang akan diderita penghalang itu. Mereka sendiri. Insiden Los Angeles awalnya disembunyikan, dan banyak orang bahkan tidak tahu bahwa Los Angeles sekarang berada di pusat pusaran air. Namun perlahan, semakin banyak orang mulai memperhatikan di sini. Jadi tidak ada yang memperhatikan bahwa Tinder Company memiliki tim elit, dan tiba-tiba berangkat ke padang rumput utara. Perusahaan Tinder ini sangat berhati-hati dalam tindakan mereka. Dan mereka bahkan tidak membawa persediaan dan orang-orang yang menyertainya, setiap orang dalam tim adalah seorang prajurit di level T3 atau lebih tinggi, dan ada 10 komandan di level T4. Karena rumah kesejahteraan, Ren Xiaosu absen dari sekolah selama sehari, tetapi dalam konsepnya, tidak ada yang absen dari sekolah. Lagi pula, Jiangsu tidak memiliki kelas hari ini. Hanya saja Zheng Hang sengsara. Kelas mereka penuh hari ini, 4 sesi sehari. 4 guru menyebutkan masing-masing di kelas, dan Zheng Hang tampaknya menguap. Teman-teman sekelas ingin memberitahu Zheng Hang tentang berita buruk ini, tetapi teleponnya tidak dapat dihubungi. Bukan Zheng Hang yang bersembunyi, tapi Qin Sheng memotong saluran telepon rumah sepupunya sehingga kebahagiaannya bertahan selama beberapa hari lagi. Lagi pula, Ren Xiaosu masih menggunakan ide siswa sepupunya. Jika Zheng Hang ingin mengatakan kebocoran itu tidak akan baik. Hari berikutnya Ren Xiaosu pergi ke kelas. Bagian utama kedua adalah kelas sosial kemanusiaan dan politik Jiangsu. Seperti biasa, siswa mengajukan pertanyaan.
Tapi kali ini, tidak ada yang bertanya tentang urusan saat ini terkait dengan politik, tetapi langsung bertanya apa yang terjadi di Los Angeles. Anda tahu, hanya dalam 3 hari, 2 pertempuran sengit manusia super telah terjadi, dan siswa tidak tahu mengapa. Seorang gadis bertanya, "Guru, apa yang terjadi di Los Angeles, apakah Anda mengatakan bahwa itu tidak akan memengaruhi kita?" Jiang Su berkata di atas panggung, "Saya harap para siswa tidak akan memegang gagasan mereka sendiri tentang keselamatan sepenuhnya. Setiap kalimat yang saya katakan sekarang dapat menyebabkan Anda panik, tetapi satu siswa benar. Meskipun itu adalah menara gading, pembunuh yang layak tidak peduli." Semua orang membeku. Siswa mana yang memberitahu Jiang Su? Jiang Su tersenyum, itulah yang dikatakan Zheng Hang. Tiba-tiba, seluruh kelas mengalihkan perhatian mereka ke Ren Xiaosu, dan Ren Xiaosu memandang Jiang Su diam-diam. Apa yang dilakukan orang tua itu dan mengapa ia tiba-tiba menunjukkannya? Ini membuat para siswa sedikit tidak bisa dimengerti. Sebelumnya, Jiang Su juga datang untuk melihat Ren Xiaosu untuk makan siang. Apakah Jiang Su mengagumi anak ini? Tetapi pihak lain hanya datang untuk membantu berurusan dengan pemalas sosial yang. Pada saat ini, Jiang Su melanjutkan, "Saya menyarankan bahwa jika ada pembunuh di kampus, jalankan ke arah penjaga darurat militer untuk pertama kalinya. Meskipun kekuatan penjaga mungkin tidak cukup, mereka setidaknya membosankan daripada Anda." Kuat. Jiang Su kembali dan berpikir dengan hati-hati, dan memutuskan untuk mendengarkan saran Ren Xiaosu, alih-alih hanya membiarkan siswa fokus pada pembelajaran. Dia mengajar mereka bagaimana menghindari bahaya dalam perkelahian ini. Kata-kata dari mulut Jiang Su ini tidak diragukan lagi membawa beberapa perasaan tertekan kepada para siswa, tetapi Jiang Su merasa bahwa para siswa ini harus mengetahui hal-hal ini. Bahkan, Jiang Su bahkan ingin mengatakan bahwa jika seseorang menemukan pembunuhan di kampus, ia akan lari ke Ren Xiaosu, tetapi ini tidak bisa dikatakan. "Guru," seorang siswa laki-laki tiba-tiba bertanya, "Saya membaca surat kabar Hope Media hari ini bahwa penangkapan kriminal tadi malam ditembak sebelum para sandera diambil. Apakah ini benar?" Jiang Su tertawa, "Itu benar." Dengan mengatakan itu, matanya melayang ke arah Ren Xiaosu baik disengaja atau tidak. Dia juga baru tahu pagi ini bahwa orang yang membunuh sandera adalah Ren Xiaosu. Tetapi ini tidak dapat memberitahu para siswa. Namun, Jiang Su menjelaskan, para sandera juga memiliki masalah. Anda tidak tahu, orang yang luar biasa tersandung seorang pelarian sehari sebelum kemarin. Pelarian ini adalah sandera yang ditembak mati. Para siswa membeku, dan ada hal seperti itu. Setelah kelas, Jiang Su memberi isyarat kepada Ren Xiaosu lagi, "Zheng Hang, makan siang bersama." Para siswa diam-diam menyaksikan Ren Xiaosu pergi dengan Jiang Su, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Seorang pemalas sosial bahkan membuat guru Jiang Su sangat dihargai. Mereka tidak bisa menerimanya. Jiang Su dan Ren Xiaosu berjalan di jalan. Dia bertanya kepada Ren Xiaosu, "Saya mendengar bahwa Anda tidak datang ke sekolah kemarin." "Ya," Ren Xiaosu mengatakan sesuatu tentang rumah kesejahteraan. Tapi saat ini, suara ledakan datang dari tempat yang sangat jauh, menurut penyebaran suara itu harus lebih dari 5 km dari sekolah. Segera setelah itu, ada seru dan kesedihan siswa di kampus. Ren Xiaosu tiba-tiba menoleh dan melihat beberapa siswa berlarian. Ren Xiaosu dan Jiang Su saling memandang, dan huru-hara yang sebenarnya dimulai. Bab 642, Transenden yang Misterius. Sebelum hari ini, semua tindakan kekerasan lebih seperti godaan, sporadis, tanpa ancaman terhadap fondasi Los Angeles. Sama seperti saat Zhang Baogen menembak dan membunuh seseorang, hanya saja seseorang mempekerjakannya dan menggunakannya sebagai senjata. Saya takut beberapa orang ingin melihat kecepatan reaksi para penjaga dan para ksatria, dan hal seperti itu akan terjadi. Tapi sekarang berbeda, seluruh penghalang tampaknya sudah direncanakan, dan ada kekacauan di mana-mana. Ini adalah momen pembunuhan yang sesungguhnya. Ren Xiaosu mengerutkan kening dan berkata, Universitas Qinghe tidak memiliki apa yang mereka inginkan. Mengapa mereka meluncurkan cincin pembunuhan di Universitas Qinghe? Dan mengapa mereka memilihnya pada siang hari? Aku khawatir itu hanya untuk mengganggu pandangan Qinghe. Orang-orang ini belum bergerak.
Sungguh. Jiang Su berkata, saya pikir sama dengan Anda. Masih ada 5 jam sebelum matahari terbenam, tetapi saat yang paling kritis mungkin malam. Selamatkan para siswa, mereka tidak bersalah. Setelah berbicara, Jiang Su melihat Ren Xiaosu bergegas menuju kekacauan. Kerumunan siswa melarikan diri, dan mungkin itu yang dikatakan Jiang Su di ruang kelas sebelum kekacauan dimulai. Setelah kekacauan dimulai, para siswa di kelas itu mulai memimpin dalam arah penjaga. Dan mereka meminta siswa lain untuk mengikuti mereka selama pelarian. Pergi bersama. Namun, perencanaan pihak lain sangat teliti, sebelum mereka melarikan diri ke daerah darurat militer tempat para penjaga berada. Gangster dari segala arah bergegas keluar dan mengendarai mereka secara teratur, akhirnya mengantarkan sebagian besar dari mereka ke gedung pengajaran nomor 11 di dalam. Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba bergegas ke lingkaran pengepungan mereka, tetapi para gangster tidak terlalu memikirkannya, hanya ketika dia adalah seorang siswa yang gelisah. Dia pergi ke gedung pengajaran bersama. Ren Xiaosu tidak memilih untuk melakukannya pertama kali, karena para siswa terlalu padat di sini, bahkan peluru nyasar di medan perang dapat membunuh seorang siswa. Jadi dia bermaksud menunggu kesempatan lain. Ada lusinan gangster, dan mereka tidak ingin mengendalikan siswa di seluruh sekolah. Siswa yang dikendalikan ini hanya ratusan orang, yang nyaman untuk kontrol. Segera setelah itu, seluruh bangunan pengajaran dikendalikan oleh gangster dengan amunisi hidup, dan kemudian gangster mengantar siswa ke ruang kelas di mana orang-orang berkerumun bersama. Moncong hitam menunjuk ke arah siswa, dan siswa tidak berani menolak sama sekali, dan mereka bertindak seperti domba untuk mengusir para gangster ini. Murid-murid di seluruh gedung pengajaran semua berkerumun di ruang kelas ini dengan ketakutan, mereka tidak tahu kapan para gangster memasuki kampus. Mengapa pasukan keamanan tidak menanggapi sama sekali? Beberapa siswa melihat melalui jendela bahwa semua orang di luar perban mengenakan topeng. Mereka tidak membunuh siapapun setelah bandit mencari seluruh bangunan, tetapi hanya menutup mereka. Para gangster ini tampaknya telah merencanakan, segera memindahkan meja dan kursi di ruang kelas, semuanya menumpuk di 4 pintu masuk gedung pengajaran. Dan kemudian setelah bunker-bunker ini selesai, para gangster itu bahkan memasang senapan mesin berat di dalam. Ketika para penjaga tiba, para gangster yang terlatih ini telah menyelesaikan blokade dari seluruh bangunan pengajaran, dan bahkan sebuah bunker dibangun di atas gedung. Meskipun situasi di belakang bunker itu tidak jelas, harus ada pelakunya. Dan dilengkapi dengan senjata yang berat. Seorang perwira tentara Wei Ying melihat-lihat, dan dia menemukan bahwa lokasi keras kepala yang dipilih oleh para gangster ini harus sudah direncanakan sebelumnya. Karena bangunan tertinggi di seluruh kampus King He adalah gedung pengajaran nomor 11. Bangunan pengajaran lainnya hanya 5 atau 6 lantai, dan bangunan pengajaran nomor 11 baru dibangun dengan 8 lantai. Oleh karena itu, bahkan jika penembak jitu pasukan Wei Ying datang, semua posisi penembak jitu yang cocok lainnya berada dalam jangkauan gangster ini, jika ada yang naik ke puncak bangunan lain. Mereka hanya akan dipukul oleh orang-orang ini sebagai target. Selain itu, lokasi bangunan pengajaran nomor 11 dari masing-masing pos jaga militer sangat cerdas. Tidak sampai para gangster sepenuhnya mengendalikan seluruh gedung pengajaran bahwa pasukan keamanan pertama tiba. Universitas King He terlalu besar, tidak peduli bagaimana Anda bertahan, kecuali jika Anda memiliki seluruh pasukan yang ditempatkan di sini, Anda tidak dapat mencegahnya sama sekali. Tetapi sejumlah besar pasukan ditempatkan di sini, apa yang harus dilakukan di tempat lain di Los Angeles? Dapat dikatakan bahwa ada terlalu banyak orang dengan motif tersembunyi di Los Angeles. Para perwira tentara Wei Ying merenungkan bahwa orang-orang ini haruslah tentara profesional. Jika mereka bukan tentara profesional, mereka tidak akan memiliki kemampuan tempur kooperatif yang kuat. Itu juga sakit kepala untuk mengetahui berapa banyak kerabat keluarga Su yang telah dimasukkan ke dalam penghalang selama bertahun-tahun. Segera setelah kedatangan pasukan garnisun, semua siswa di luar gedung pengajaran dievakuasi ke daerah yang aman, seluruh gedung mengajar ditutup dari kejauhan. Dan barikade dan tempat perlindungan dibangun. Tiba-tiba, peralatan komunikasi terhubung, dan suara Lao terdengar. Pada saat ini, seharusnya ada orang yang luar biasa di sekolah kami di kampus.
Jika dia melakukannya, dia harus bekerja sama dengannya. Dia bukan seorang ksatria, tetapi bantuan asing. Dengan dia Anda harus bisa segera mengakhiri krisis. Para prajurit pasukan penjaga terkejut, dan Lao Li mengangkat orang yang luar biasa begitu banyak di antara kata-katanya. Bisakah Anda menceritakan karakteristiknya, atau biarkan dia datang ke sini untuk menemui kami dengan cepat? Sampai sekarang, kami belum lihat yang luar biasa datang untuk membantu. Lao Li membeku jelas, bukankah Ren Xiaosu ada di sekolah saat ini? Petugas itu berbisik, Tuan, akankah dia pergi langsung? Tidak mungkin, kata Lao dengan cemberut. Ayo rencanakan dulu, dan tunggu sampai dia muncul. Ingat, jika kamu melakukannya, kamu harus bekerja sama. Diterima, jawab petugas unit Weiying, tetapi dia agak bingung mengapa Lao Li mempercayai bantuan asing semacam itu untuk menyelesaikan krisis saat ini dengan lancar. Tidak ada cara lain, pasukan penjaga hanya dapat mulai merumuskan rencana penyelamatan. Seorang prajurit melihat gedung pengajaran nomor 11 dan berkata, Tuan, orang yang luar biasa itu tidak akan terkunci di gedung pengajaran. Perwira pasukan Weiying membeku, melihat bangunan pengajaran nomor 11, dia berpikir bahwa ini sangat mungkin. Saya belum menunggu tim pertahanan merumuskan rencana penyelamatan yang terperinci, tetapi saya mendengar suara klakson di gedung pengajaran berteriak. Beritahu King He Group bahwa sebelum gelap kita akan memiliki kendali 7 satelit, kalau tidak kita akan membunuh setiap menit seorang siswa. Ren Xiaosu berpikir di ruang kelas, orang-orang ini benar-benar menunda-nunda, jika tidak mengapa tidak sekarang, tunggu gelap. Secara umum, setelah gangster mengendalikan situasi, mereka harus membuat permintaan yang kuat, tetapi sekarang gangster ini telah memberi King He Group 5 jam. Semakin banyak pasukan keamanan mulai berkumpul di berbagai lokasi yang kacau, ada banyak insiden penyanderaan oleh para gangster seperti sebelumnya, dan ada sebanyak 3 di seluruh penghalang. Ren Xiaosu tidak tahu di mana 2 lainnya berada. Dia merasa bahwa karena pihak lain telah merencanakan dengan hati-hati, tempat sandera telah diambil mungkin memiliki tujuan tersembunyi. Pada saat ini, orang-orang di tangga bergetar. Beberapa siswa sudah menangis. Seorang teman sekelas wanita berbisik, akankah ksatria datang untuk menyelamatkan kita? Ren Xiaosu, yang berada di ruang kelas tangga, memandang keluar jendela, dan menjawab dengan santai. Penyelamatan pasti akan datang, tapi aku mendengar bahwa mereka menemukan sandera kemarin dan mereka ditembak mati di tempat. Tiba-tiba, tangisan di kelas menjadi lebih mendidih. Bukankah mereka sandera sekarang? Bab 643. Para gangster ini sudah berakhir. Begitu kelas menangis, perampok di luar datang dengan pistol dan perampok itu berkata dengan dingin, jika Anda ingin menangis, cepatlah dan menangis. Jika King He Group tidak menyerahkan satelit, maka Anda mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menangis. Setelah itu, gangster dengan pistol keluar lagi. Ren Xiaosu mengamati dengan diam-diam bahwa sebagian besar gangster bahkan tidak memasuki ruang kelas, semua tersebar di seluruh gedung pengajaran. Dia agak bingung, bukankah gangster ini takut para siswa di kelas membantu diri mereka sendiri? Atau apakah para gangster ini begitu percaya diri sehingga mereka tidak khawatir tentang badai apa yang dapat dibuat oleh para siswa ini? Tidak, Ren Xiaosu percaya bahwa gangster ini cukup profesional dan telah merencanakan tindakan selama beberapa tahun. Ren Xiaosu tampak frustrasi ketika mengamati siswa di kelas. Akibatnya, dia segera menemukan bahwa meskipun satu orang di kelas masih sangat muda dan mengenakan seragam sekolah, ekspresi orang lain tidak terlihat seperti dia diculik dan ekspresinya disamarkan. Tetapi matanya terus berpatroli di sekitar dan menonton teman sekelas. Dan temperamen orang ini juga sangat jelas. Prajurit profesional dan siswa biasa disatukan. Orang lain seperti batu di atas pasir putih. Postur orang itu masih lurus bahkan di tengah keramaian, dan garis-garis wajahnya sangat kuat. Menerima pelatihan intensitas tinggi dan kinerja lemak tubuh sangat rendah. Ren Xiaosu mengatakan bahwa tidak mengherankan kalau para gangster tidak memasuki kelas terlalu banyak. Situasi di kelas penulis bersama juga di bawah kendali orang lain. Saya harus mengatakan bahwa kelompok gangster ini melakukannya dengan sangat baik. Ketika orang yang berpura-pura di kelas melirik Ren Xiaosu menangis dan berkata kepada teman sekelasnya dengan suara menangis.
Apa yang harus kita lakukan? Akankah para gangster ini benar-benar membunuh kita? Aku belum mau mati ah. Melihat ini, sang pura-pura memalingkan matanya untuk mengamati yang lain, dan tampaknya menghina konseling Ren Xiaosu. Pada saat ini, seorang siswa berkata, apakah Anda mengatakan grup King He akan menyerahkan satelit? Seharusnya tidak, desah seseorang. Lagi pula, ratusan siswa, bagaimana bisa satelit menjadi penting? Tapi orang-orang dari grup King He tidak akan duduk diam, mereka bukan tipe orang seperti itu, seorang teman sekelas wanita membalas. Tapi King He adalah konsorsium, kata seseorang. Sementara para siswa sedang berdiskusi, seorang gangster datang dengan kamera video, sisi lain dicat dengan kamuflase tinta tebal, dan kemudian bercanda kepada para siswa. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk menyelamatkan diri, kamu mau? Para siswa membeku, dan tidak ada yang berani menjawab untuk waktu yang lama. Tapi dia mendengar gangster itu terus berkata, sekarang Anda melihat kamera dan memohon kepada King He Group untuk menyerahkan satelit kepada kami, dan menekan King He. Dengan cara ini, kami akan mendapatkan satelit dan Anda akan diselamatkan. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia? Apa hubungannya satelit dengan Anda? Para siswa diam. Ren Xiaosu berpikir bahwa orang-orang ini jelas tidak mengharapkan hal seperti itu untuk mengambil satelit, tetapi dia tidak mau kehilangan kesempatan yang dapat menciptakan kekacauan bagi King He. Siswa-siswa ini seharusnya tidak bodoh, bahkan jika mereka mengatakan sesuai dengan kata-kata masing-masing, mereka mungkin tidak diselamatkan. Mengapa mereka harus menjadi alat yang digunakan oleh pihak lain? Tapi Ren Xiaosu salah. Para siswa hanya terdiam selama 1 menit, dan seseorang segera berteriak ke perekam video, tolong beri mereka satelit, aku tidak ingin mati. Ketika seseorang membuka kepalanya, banyak siswa mulai memohon. Ren Xiaosu menghela nafas, para siswa ini sebenarnya benar, setelah semua, yang tidak ingin hidup, tetapi orang-orang di King He akan sedikit kecewa. Ini adalah mahasiswa yang mereka latih. Sebaliknya, Su Zixue, yang dia dan Zhou Yingsue temui terakhir kali, memiliki sedikit tulang punggung. Setelah gangster merekam video itu, dia pergi dengan puas. Tak lama kemudian, penjaga luar melihat tas kertas tebal yang dilempar oleh gangster dari belakang bunker. Para prajurit Guardos pergi untuk mengambil mereka, dan para gangster tidak menembak. Pada saat ini Lao Li juga bergegas ke Universitas King He, 2 lainnya ditangani oleh Zhang Qingqi dan Qin Sheng, dan para kesatria yang tersisa masih duduk di markas King He. Lao Li mengambil kantong kertas dari prajurit itu, dan kemudian membukanya lapis demi lapis setelah meninggalkan prajurit itu darinya. Dia merasa lega setelah melihat rekaman video di dalamnya. Pasti ada peralatan pemutaran di sekolah, dan kecepatannya ditemukan, kata Lao Li. Saya tidak tahu mengat apa yang dibuat bandit-bandit ini, dan kaset video apa yang dibuang saat ini. Sambil menunggu perangkat, Lao Li mencari Ren Xiaosu, tetapi dia tidak pernah menemukan Ren Xiaosu. Aneh, bukankah Qin Sheng datang ke kelas setiap hari? Lao Li agak bingung. Ren Xiaosu tidak akan benar-benar melarikan diri, tidak seperti karakter Ren Xiaosu. 2 menit kemudian, para penjaga menemukan ruang kelas di mana peralatan itu ditempatkan. Lao Li dan komandan penjaga dengan cepat bergegas dan memasukkan rekaman video ke dalam peralatan. Segera, Lao Li melihat para siswa dalam rekaman video dan memohon kelompok King He untuk menyerahkan satelit untuk menebus mereka. Mereka masih anak-anak, dan normal untuk bertahan hidup. Lao Li menghela nafas. Tepat setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, tidak, letakkan terbalik. Tentara yang bertugas memutar video itu bertanya-tanya bagaimana tanggapan Li, tetapi melakukannya. Ketika video kembali ke 1 menit 31 detik, Lao berteriak untuk berhenti. Pada saat ini, Lao Li bergumam menonton video di TV, sudah berakhir. Petugas unit Weiying ragu, Tuan, rencana penyelamatan kami belum dimulai, mengapa Anda mengatakan ini sudah selesai? Tolong percayalah, kami harus menyelesaikan misi penyelamatan. Dari hari saya bergabung dengan tentara, adalah tanggung jawab saya untuk melindungi orang-orang Los Angeles. Old Lee menyela, aku tidak mengatakan kita sudah selesai, aku mengatakan bahwa gangster ini sudah selesai. Semua petugas tercengang. Tentang apa ini? Apakah Anda tidak khawatir tentang gangster yang merobek tiket barusan?
Petugas penjaga menatap TV, tetapi tidak tahu petunjuk apa yang tersembunyi di dalam gambar. Laoli mendongak dan menatap gambar yang terhenti di layar, dan melihat Ren Xiaosu bersembunyi di antara kerumunan, hanya memperlihatkan setengah dari pipinya. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda benar-benar tidak dapat menemukan Ren Xiaosu, tetapi Laoli selalu mencari Ren Xiaosu, jadi dia menemukan petunjuk dalam video ini. Dia bertanya-tanya apakah para bandit itu sial. Dia bahkan menyembunyikan Ren Xiaosu. Laoli berbalik dan berjalan keluar dari ruang kelas. Dia berkata kepada petugas unit Weiying, "Saya sekarang bergegas ke tempat pembajakan lainnya. Ketika Anda selesai di sini, katakan padaku, saya tidak akan membuang waktu di sini." Orang tua datang ke kerumunan dan memberitahu mereka bahwa anak-anak mereka akan segera diselamatkan. Bab 644. Mulai berburu. Laoli baru saja pergi. Awalnya, dia datang ke Universitas Qinghe karena Ren Xiaosu tidak muncul, jadi dia tidak merasa nyaman melihatnya. Sekarang Ren Xiaosu telah dibajak, dia akhirnya merasa lega. Meskipun pernyataan ini canggung, kebenarannya tidak canggung. Bukan karena Laoli tidak peduli dengan keselamatan para siswa ini, itu karena Luo Cheng membutuhkan tenaga kerja di mana-mana, dan ia benar-benar tidak perlu membuang waktu. Para gangster di gedung pengajaran mulai menunggu tanggapan Qinghe setelah menjatuhkan rekaman video, tetapi mereka menunggu lama, tetapi Qinghe tidak menanggapi sama sekali. Selain itu, para pelaku yang bertanggung jawab untuk menduduki ketinggian komandan di atas gedung juga mengatakan bahwa tersangka Ksatria Li Ying telah meninggalkan bunker penjaga dan bergegas keluar dari sekolah. Para gangster di gedung pengajaran ini sedikit bingung, tidak diserang maupun ditanggapi. Perhatian apa yang orang Qinghe bayar? Ada yang salah, kata pemimpin gangster itu dengan dingin, baru saja mengirim seseorang ke atas gedung. Li Yinglong ini meninggalkan posisi penjaga. Belum ada yang bernegosiasi dengan kita, kemungkinan dia akan menyerbu. Ingat, jika para penjaga menyerang, dan mereka harus melindungi saya. Petik 2. Setelah itu, orang-orang di sekitarnya memimpin 10 orang lagi ke atas. Bagi para gangster, mereka adalah prajurit profesional yang serius, jadi sangat jelas betapa sulitnya untuk menyerang bangunan pengajaran seperti itu tanpa menggunakan tembakan artileri. Qinghe tidak boleh menggunakan artileri. Lagi pula, masih ada ratusan siswa di sini. Setelah ditembak, para gangster mungkin tidak mati, tetapi para siswa pasti pergi. Grup Qinghe jelas tidak mau menanggung tekanan opini publik untuk membunuh siswa dengan tangan. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab di antara para gangster masih merasa sedikit tidak dapat diandalkan, dan selalu merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah. Kepergian Old Li yang tenang masih memberinya firasat buruk. Pergilah tarik keluar seorang siswa, bawa mereka ke atas gedung dan tunjukkan pada penjaga. Kepala gangster itu mencibir, akan kulihat apa yang sedang mereka lakukan. Itu meminta kami untuk begadang. Melakukan proposisi yang baik akan menghasilkan respons radikal dari para penjaga. Tidak akan baik jika rencana di atas terganggu, kata ajudan di sebelahnya. Saya juga ingin mengikuti rencana semula, tetapi perilaku abnormal Li Yingyun membuat saya sedikit tidak nyaman. Seperti yang saya katakan, seharusnya tidak apa-apa untuk membunuh tanggapan sementara. Setelah berbicara, Sang Letnan membawa seseorang ke ruang kelas yang melangkah segera. Begitu dia memasuki pintu, ruang kelas yang berisik segera menjadi sunyi, seperti sekelompok domba yang akan disembelih. Sang gangster mencibir, video itu jatuh ke orang-orang dari Qinghe Group, tetapi mereka tidak menanggapi sama sekali. Anda tahu, kami telah menunjukkan ketulusan kami, tetapi pihak lain tidak menerimanya. Beri kami satelit. Tapi grup Qinghe tampaknya tidak terlalu peduli denganmu. Rebut orang dan bawa mereka ke atas. Dua gangster di sebelahnya meraih seorang gadis di dekat pintu dan menarik keluar. Gadis itu berjuang keras, tetapi di mana lawannya? Gadis itu menangis, apa yang kamu lakukan padaku, apa yang kamu lakukan? Para siswa yang berdiri di samping satu sama lain berdiri dengan tenang, ada beberapa anak laki-laki yang ingin berdiri, tetapi mereka menggelengkan tubuh mereka 2 kali. Dan mereka tidak berani berbicara. Biarkan dia pergi dan bergegas ke arahku. Begitu suara ini keluar, bahkan para gangster itu membeku, dia melihat ke kerumunan siswa kepada Ren Xiaosu yang sedang berbicara.
Beberapa mengungkapkan dia karena takut bahwa gangster akan mengakui orang yang salah. Sang gangster memandang Ren Xiaosu dengan penuh minat ingin menjadi pahlawan. Oke, bawa ke puncak gedung bersama-sama. Beberapa siswa melihat Ren Xiaosu dan membeku, bukankah ini orang yang memanggil Zheng Hang, mengapa dia? Ada juga teman sekelas yang Xiao Kuan yang juga dikurung di sini. Mereka tidak pernah berharap bahwa orang yang maju tidak akan menjadi murid King He dalam arti yang ketat. Ren Xiaosu berdiri keluar dari kerumunan dan berdiri di depan para gangster. Beberapa gangster menggantung senapan otomatis di bawah tulang rusuk mereka dan datang untuk meraih lengan Ren Xiaosu. Ketika gangster mendekatinya, Ren Xiaosu diam-diam menghitung bahwa ada total 4 gangster di kelas. 3 dari mereka tiba-tiba datang dari tempat lain, dan satu awalnya di pintu kelas. Tidak ada gangster lain yang bersembunyi di kerumunan. Totalnya 5. Saat tangan kedua gangster bertemu Ren Xiaosu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Ren Xiaosu menyeringai. Mereka belum menunggu untuk mengerti mengapa bocah itu tertawa. Tetapi mereka melihat Ren Xiaosu tiba-tiba mengangkat tangannya dan memukul keduanya dengan sendi jari mereka tepat di tenggorokan keduanya. Dengan hanya satu klik, leher mereka dipelintir dengan aneh. Bandit-bandit lain ingin mengarahkan senjata mereka ke Ren Xiaosu, tetapi ketika mereka melihat upaya pemuda itu, dia ditutupi dengan lapisan baju besi baja. Telapak tangan yang tertutup baju besi menyambar pakaian kedua gangster di dada mereka dan bergegas ke depan. Kekuatan kuat meninggalkan kedua gangster dengan senjata tidak seimbang, dan punggung mereka sangat hancur di dinding. Kedua gangster ini seperti dua mainan yang disambar monster, tanpa perlawanan. Dengan keras, baju besi baja dan bandit di baju besi baja menghancurkan dinding kelas dan bergegas ke koridor. Para kedua gangster itu diperas ke dalam kain, mulut mereka batuk dan berdarah, dan senapan otomatis menggantung miring di leher mereka sampai kepala mereka juga di pinggir. Untuk sesaat, ruang kelas penuh dengan asap, dan para siswa tidak bisa berkata-kata dalam keheranan. Mereka melihat lubang besar di dinding kelas dengan ekspresi kebingungan dan kehilangan. Adegan di mana Ren Xiaosu membunuh para gangster terlalu kejam, kekuatan mencapai rasa gambar yang ekstrim, yang membuat semua siswa merasa sangat terkejut. Tunggu, beberapa siswa bereaksi, bukankah itu Transcendent Northwestern yang legendaris? Bagaimana mungkin pihak lain ada di sini? Sebelum itu, semua orang mendiskusikan Ren Xiaosu dengan antusias selama beberapa hari, tetapi mereka tidak dapat memikirkan apapun, dan objek diskusi mereka ada tepat di depan mereka. Teman sekelas yang Xiao Kuan terkejut. Pada kenyataannya, mereka adalah orang-orang yang paling terkejut di seluruh kelas. Para gangster di luar mendekati ruang kelas dan dengan cepat bergerak menuju ruang kelas. Hanya para gangster di posisi senapan mesin yang tetap siaga. Hingga 15 detik, para gangster akan tiba di ruang kelas. Ren Xiaosu mencibir setelah mendengar langkah kaki padat di baju besi luar, tapi bukannya segera menghentikan orang-orang ini. Dia kembali ke ruang kelas dan mengambil gangster yang disembunyikan di antara para siswa dan memutar lehernya. Seorang gadis menatap baju besi baja Ren Xiaosu dan berkata, "Kamu, siapa kamu?" Ren Xiaosu menyeringai di baju besi baja dan berkata, Aku orang favorit yang Xiaorong." Langkah kaki itu datang, dan baju besi baja di mata para siswa bergegas keluar dari lubang di dinding lagi, seolah-olah seekor binatang buas mulai berburu. Bab 645. Siapa yang disukai yang Xiaorong? Para siswa di kelas benar-benar terpana. Ini adalah topik Universitas King He beberapa bulan yang lalu. Pada saat itu, seseorang mengaku dengan Xiao Yin yang tetapi ditolak dengan kejam. Ketika semua orang membahas topik ini secara pribadi, semua orang akan mengatakan bahwa Yang Xiao Kuan begitu sombong sehingga dia memandang rendah semua mahasiswa Universitas King He. Pada saat itu, Yang Xiao Kuan berkata, "Anda berpikir bahwa ketua persatuan pelajar luar biasa karena Anda belum memiliki kesempatan untuk melihat dunia luar. Dan orang yang saya sukai tidak pernah sekuntum bunga di rumah kaca." Tampaknya bahkan Suzy dibenci oleh Yang Xiaorong. Dan sekarang, orang yang disukai Yang Xiao Kuan akhirnya muncul, dan pihak lain telah muncul di depan semua orang dengan cara yang sangat sombong, dan kemudian memberitahu mereka. "Saya adalah orang yang Anda bicarakan tentang beribadah selama waktu ini, dan saya adalah orang yang disukai Yang Xiao Kuan."
Adegan ini sepertinya Ren Xiaosu sepertinya tidak datang untuk menyelamatkan orang, sebaliknya, sepertinya mereka menertawakan kata-kata Yang Xiaorong di belakang. Dan mereka secara khusus marah pada Yang Xiao Hibin. Jika tidak, pihak lain tidak akan secara khusus menekankan bahwa dialah yang disukai Yang Xiaorong. Ternyata Yang Xiao Kuan tidak berbohong, juga bukan untuk kesombongan orang yang disukai orang itu tampaknya adalah manusia yang bukan dunia. Nah, pemuda ini melakukan perjalanan khusus untuk menghibur Yang Xiaorong, dan dia pasti menyukai Yang Xiaorong. Kejadian ini juga membuktikan dari aspek lain bahwa Yang Xiaorong sendiri bukan orang biasa. Pada saat ini, banyak gadis yang hadir merasa iri dengan Yang Xiaorong. Suara tembakan di luar selalu berdering, padat dan penuh kekuatan. Namun, dari awal hingga akhir, mereka yang menembak menangis. Siswa dapat mendengar suara tubuh dan tulang mereka yang tertahan mengenai dinding di ruang kelas. Setiap kali mereka bersuara, mereka berdiri di ruang kelas. Akan terguncang sekali karena shock. Mereka bahkan bisa membayangkan gambar baju besi baja yang membanting gangster ke dinding, dan tulang-tulang gangster hancur. Di luar gedung pengajaran, pasukan garnisun yang dikelilingi oleh suara-suara keras yang tiba-tiba terdengar dari gedung pengajaran, pertama-tama bunyi dinding yang retak diikuti oleh bunyi seruan. Dan kemudian bunyi tembakan. Perlahan-lahan, suara tembakan semakin lemah dan semakin lemah. Mereka melihat fasad bangunan pengajaran tiba-tiba hancur, dan kemudian melemparkan seorang gangster keluar, jatuh dari ketinggian lebih dari 10 meter ke tanah. Bergerak. Dari fasad tembok, para prajurit pasukan keamanan melihat kilatan baju besi baja berkedip, dan kemudian melanjutkan ratapan para gangster. Apa yang sedang terjadi? Gumam petugas dari unit Weiying. Saya tidak melihat di mana benda ini masuk. Mengapa tiba-tiba muncul? Tuan, tidakkah kamu ingat apa yang telah kita duga sebelumnya, bahwa orang luar biasa yang dicari kepala Li mungkin ada di gedung pengajaran? Kata sang wakil. Pada saat ini, petugas unit Weiying tiba-tiba menemukan banyak hal. Tidak heran Li Yingyun mengatakan bahwa para gangster selesai setelah melihat video. Seharusnya Lao Li yang melihat dalam video bahwa orang yang luar biasa ada di antara para siswa. Itulah sebabnya Lao Li pergi dengan selamat karena Lao Li merasa bahwa dia tidak lagi diperlukan di sini. Armor baja ini tidak asing bagi semua orang, dan 2 hari ini juga telah menjadi topik pembicaraan hangat di pasukan keamanan. Tutup kompi kedua, teriak petugas itu. Kami berhasil menembus posisi senapan mesin, jangan hanya membiarkan bantuan asing pulang, 1 dan 3 kompi bergegas masuk bersama saya untuk membantu pertempuran. Tetapi begitu dia berteriak, dia melihat baju besi baja itu mengebor sebuah lubang di dinding. Tunggu, apa yang dia lakukan? Petugas itu membeku. Saya melihat bahwa baju besi baja memanjat dinding sepanjang jalan, tanpa ada pinjam, pihak lain langsung menyambar jari-jari baja ke dinding untuk memanjat batu. Dan permukaan dinding semen seperti buih tahu, dan itu terus jatuh ke bawah. Batu hancur. Itu terlalu kasar, apakah itu untuk menghemat waktu di tangga? Seorang tentara bergumam, Camp Master, bisakah kita tetap terburu-buru? Petugas, sepertinya saya tidak perlu terburu-buru. Armor baja telah mencapai bagian atas gedung, dan Ren Xiaosu melompat dengan kedua tangan. Pada saat ini, matahari kosong di sore hari. Para penjaga menyaksikan baju besi baja melompat ke atas dari lantai bawah. Latar belakangnya seperti kegelapan, tetapi cahaya di sekelilingnya sangat cemerlang dan menyilaukan. Sama seperti cahaya pihak lain sendiri. Selanjutnya, semua penjaga mendengar suara tembakan senapan mesin dari atas gedung, dan kemudian lebih dari selusin gangster di atap dilemparkan ke bawah sampai suara pistol berhenti. Armor baja perlahan berjalan ke tepi atas gedung, diam-diam mengawasi pasukan penjaga di lantai bawah. Darah juga mengalir di baju besi itu. Darah merah membuat baju besi metalik terlihat lebih penuh dengan keindahan kekerasan, dan pemuda itu memberi isyarat pada baju besi baja untuk mempertahankan pasukan. Yang berarti kamu bisa datang untuk menyelamatkan. Berjalanlah, cepat-cepat membersihkan medan perang dan lihat apakah ada korban siswa, jawab perwira itu, lalu memimpin dan bergegas keluar. Mereka sangat jelas bahwa para gangster di gedung ini mungkin tidak hidup. Ren Xiaosu melompat turun dari atas dengan mengenakan baju besi luar.
Baju besi dari baja menghancurkan tanah. Dia memandangi para penjaga yang datang dan berkata, "Aku punya mulut yang hidup untukmu." Kurasa dia terlihat seperti seorang pemimpin. Ada banyak hal yang harus Anda ketahui. Jika Anda mendapatkan informasi yang berguna setelah persidangan, biarkan Qin Sheng memberitahu saya sesegera mungkin. Petugas unit weighing dengan cepat mengangguk, "Oke, kita harus menginterogasi sesegera mungkin." Sikap rendah hati petugas seperti kipas kecil di depan idola. Para siswa di dalam dikeluarkan, dan semua orang melihat baju besi baja dengan tampilan yang kompleks, dengan rasa malu sebanyak mungkin. Ren Xiaosu berbalik dan pergi mengenakan baju besi baja setelah menjelaskan kepada pasukan weighing. Pada saat ini, para prajurit pasukan weighing mendengar suara, "Wanita ini, kamu tidak bisa masuk. Ini adalah zona darurat militer. Beri aku istirahat, tuanku ada di dalam." Dan belum sempat subscribe channel Dongeng Donghua, Zhou Yingsui meraung. Di mana tentara biasa dapat menghentikan Zhou Yingsui? Saya melihat Zhou Yingsui mendorong tentara itu pergi, dan bergegas menuju Ren Xiaosu. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Saya mendengar bahwa ada kecelakaan di universitas dan saya berlari ke sini." Para siswa menyaksikan adegan ini dari kejauhan dan menjadi mati rasa untuk berhenti berpikir, "Tuan, pembantu, bocah ini masih menyelamatkan orang Suzy. Kok autoret mereka membual begitu lama, ternyata menjadi seseorang. Anda tahu, saya tidak tahu berapa banyak orang di seluruh Universitas Qinghe yang iri pada anak laki-laki dengan gadis itu. Sebelumnya, perempuan iri pada Yang Xiaoyun, tetapi sekarang anak laki-laki mulai iri pada Ren Xiaosu. Bahkan pacar seperti Yang Xiaoyun sangat cantik. Ada seorang gadis cantik dengan sosok yang begitu baik. Penampilan Zhou Yingsui hanya dapat dianggap sebagai menengah dan atas, tetapi sosok itu akan menambah poin ke wajah. Namun, beberapa gadis mulai berpikir, apakah Yang Xiaoyun tahu bahwa orang yang disukainya memiliki seorang gadis? Bab 646, tidak ada hubungannya dengan integritas. Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui segera menghilang ke bidang visi publik, karena pejalan kaki tidak lagi terlihat di jalanan karena awal huru hara ini. "Bagaimana kamu datang ke sini?" Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya akan memasak untuk Wang Yuqi di rumah, dan kemudian saya mendengar ledakan." Zhou Yingsui menjelaskan, "Saya pada awalnya tidak peduli, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tetapi rumah tetangga di sebelah saya cemas. Berlari keluar dan berteriak bahwa sesuatu terjadi di Universitas Qinghe. Mereka akan menemukan anak-anak mereka. Saya hanya ingin tahu apakah Anda akan baik-baik saja dengan tuannya." Zhou Xuexue menganggur di rumah akhir-akhir ini dan tidak ada hubungannya. Dia tampaknya adalah pengasuh Wang Yuqi dan yang lainnya. Setiap hari, mereka mengubah gaya memasak mereka untuk menambah nutrisi sehingga mereka dapat berkonsentrasi pada ujian masuk perguruan tinggi. Akibatnya, posisi Zhou Yingsui di hati Wang Yuqi dan yang lainnya meningkat lurus. Belum lagi, Zhou Yingsui sangat pandai memasak. Dia dulu malas dan tidak ingin melakukannya. Sekarang dia tidak tahu string mana di kepalanya yang salah. Dia bahkan memasak setiap hari dan kemudian mengundang Ren Xiaosu untuk berkontribusi. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, "Hari ini pertempuran ini tidak bisa dihindari, tapi sekarang ini hanya awal, dan malam mungkin adalah saat yang paling kritis. Anda kembali untuk melihat Wang Yuqi dan mereka hanya membantu. Jika itu untuk membantu orang lain, ini terlalu sibuk, tapi itu menyakitkan Wang Yuqi untuk menyakiti mereka." Meskipun Wang Yuqi dan yang lainnya memiliki robot nano di tubuh mereka, masalahnya adalah bahwa jumlah robot nano pada mereka tidak besar, dan bahkan baju besi luar tidak bisa diselesaikan. Dan orang-orang super dalam perkelahian ini sejauh ini tetap tidak tergerak, dan pasti ada rencana besar. Wang Yuqi, yang dipengaruhi oleh orang-orang ini, mungkin diinjak-injak sampai mati. Pada saat ini, Ren Xiaosu berpikir bahwa sekarang saat tingkat koordinasi sinkronisasi Wang Yuqi telah dinaikkan. Apakah mungkin meminta Luolan untuk menunjukkan robot nano dan mempersenjatai mereka? Bagaimanapun, pada hari-hari berikutnya, Wang Yuqi dan yang lainnya harus belajar di Universitas Qinghe.
Meskipun nanorobot sangat berharga, produksi King sendiri tidak tinggi, jumlah nanorobot dengan baju besi luar cukup untuk melengkapi puluhan pejuang nano biasa. Tetapi jika Ren Xiaosu merasa bahwa dia berbicara, Luo Lan seharusnya tidak menyangkal wajahnya. Oke, cepat kembali, kata Ren Xiaosu, kamu juga memperhatikan keselamatan. Tuan, apakah Anda takut ada yang salah dengan saya? Zhou Yingsui mengerutkan kening. Ren Xiaosu mengangkat alisnya, mengapa kamu punya banyak pertanyaan? Oke, aku akan kembali sekarang, Zhou Yingsui dengan ceria meninggalkan halaman. Dia mengambil 2 langkah dan melihat ke belakang seolah-olah memikirkan sesuatu, sup yang saya rebus masih di atas kompor gas. Tuan, kembali lebih awal untuk minum sup setelah Anda membuang orang-orang itu di malam hari. Mendengarkan kalimat ini, Ren Xiaosu selalu merasa seperti sesuatu yang aneh. Bagaimana ini berurusan dengan orang yang luar biasa seolah-olah itu adalah pekerjaan sehari-hari, sangat santai. Tidak mudah sama sekali, kali ini beberapa konsorsium telah berkumpul di sini, dan tidak peduli seberapa kuat Jiang Long, adalah mungkin untuk terbalik dalam selokan dalam hitungan menit. Ren Xiaosu memanggil Qin Sheng, masalah tentang Universitas Qinghe telah diselesaikan. Bagaimana kabarmu? Qin Sheng menjawab pihak lain telah mengendalikan puluhan sandera dan tidak mudah menyerbu gedung. Ini agak rumit sekarang. Ya, kata Ren Xiaosu, dia mengerti bahwa dia bisa berurusan dengan para gangster tanpa menyakiti para sandera. Itu sepenuhnya karena dia menerobos dari dalam. Jika dia menyerang dari luar, dia pasti bisa melakukannya. Hal apa yang akan kamu lakukan? Remaja Qin Sheng berkata dengan kejam, sebelum gelap, jika tidak ada cara lain yang baik, maka Anda hanya bisa menyerbunya. Puluhan sandera lebih baik daripada diseret oleh hidung orang lain. Perilaku hari itu, Baceng ingin menggunakan ini para sandera menyeret para penjaga, dan kami tidak bisa membiarkan musuh berhasil. Petik 2. Ren Xiaosu merasa lega. Adalah hal yang baik bahwa para ksatria bersedia untuk menyerbu. Yang paling dia khawatirkan adalah bahwa para ksatria yang saleh ini tiba-tiba menjadi wanita yang baik dan tidak tahan untuk menyakiti para sandera. Tetapi pada kenyataannya, bahkan jika kavalir benar-benar menjanjikan kondisi gangster itu, pihak lain dapat membiarkan sandera lewat. Semua gangster ini adalah orang mati yang berani membajak begitu banyak orang di situs orang lain. Mereka tidak berniat keluar hidup-hidup. Adalah normal untuk menarik beberapa punggung sebelum mereka mati. Jika Anda tidak menyerang, Anda hanya kehilangan banyak. Kavalir tidak bertele-tele, ini adalah alasan utama Ren Xiaosu bersedia berteman dengan kavalir. Ren Xiaosu bertanya, apakah saya perlu bantuan saya untuk menyerang? Tidak perlu, kata Qin Sheng dengan tenang, orang ini, jika bukan sandera di tangan, tidak cukup bagiku untuk bertarung. Sekarang, tetap berhubungan, Ren Xiaosu menutup telepon. Qin Sheng diam-diam melihat bangunan di depan. Dia baru saja mendengar bahwa Ren Xiaosu telah mengangkat krisis Universitas Qinghe, dan Zhang Qingqi menghela nafas di sampingnya. Bantuan asing dengan lancar menyelesaikan krisis dan tidak ada sandera yang meninggal. Kami hanya dapat memilih untuk mengorbankan para sandera dan membuat vonis. Zhang Qingqi yang arogan juga sedikit mengagumi Ren Xiaosu. 3 jam sebelum gelap, hampir pada saat yang sama, Laoli dan Qin Sheng melancarkan serangan bersama, dan para penjaga melancarkan serangan, dengan dukungan daya tembak yang kuat. Para gangster yang bermusuhan di dalam gedung mencoba mengatur perlawanan tanpa hasil. Para penjaga tidak menggunakan tembakan artileri, tetapi mereka menerobos dinding bangunan dengan senapan mesin berat. Mungkin setelah pertengkaran, Qinghe Group akan menghadapi pertanyaan anggota keluarga sandera, tetapi mereka harus menghabiskan malam ini sebelum mereka dapat berbicara nanti. Grup Qinghe hari ini tiba-tiba mengubah citra masa lalunya yang lembut dan mulai mengungkapkan sifat berdarah mereka. Setiap ksatria harus lulus ujian 9 nyawa untuk berdiri di atas tebing dan meninggalkan namanya sendiri. Pada saat ini, Qin Sheng dan yang lainnya tiba-tiba bersemangat menghadapi hujan peluru. Apa itu ksatria? Banyak orang mendefinisikan mereka sebagai tegak, tetapi hanya mereka yang tahu bahwa ksatria hidup untuk iman, apakah mereka terbang dengan sayap atau memanjat secara bebas. Yang mereka lakukan adalah menantang hidup dan mati berulang kali. Tepat ketika kavalir mulai menyerbu, Ren Xiaosu datang di luar Hope Media.
Setelah pertikaian di sekolah, Jiang Su segera bergegas kembali untuk berharap bahwa media akan memimpin situasi secara keseluruhan. Sekarang Ren Xiaosu naik ke pintu, Jiang Su meletakkan urusannya dan menyapa dia di lantai bawah, bagaimana Universitas Qinghe. Ren Xiaosu menyeringai, Sandra tidak mati, krisis diangkat. Jiang Su juga tersenyum, kagum. Staf Hope Media menyaksikan Jiang Su berbicara dengan Ren Xiaosu dari jauh, berpikir siapa bocah muda ini yang disambut oleh editor secara langsung. Jiang Su bertanya, apakah Anda di sini untuk berharap ada sesuatu di media? Qin Sheng Laoli tidak membutuhkan pertolonganku untuk saat ini, Ren Xiaosu menjelaskan, aku memikirkannya dan datang kepadamu untuk membuatmu aman. Oke, Jiang Su tidak menolak, kalau begitu aku terus bekerja, ada terlalu banyak hal untuk direkam dan diorganisasikan hari ini. Ya, beri aku kursi. Semoga semua orang di gedung media sibuk merekam kebenaran hari ini, tipografi mendesak, dan mencetak surat kabar. Bocah itu duduk di pintu gedung dengan kursi dan tetap tak bergerak. Bab 647. Beratnya seperti gunung. Tinggal Ren Xiaosu di halaman media harapan bukanlah langkah yang sia-sia. Jika orang-orang licik di penghalang ini ingin membuat seluruh Los Angeles benar-benar berantakan, itu hanya membajak beberapa tempat tidak penting di tempat-tempat yang tidak penting. Tentu warga tidak mencapai tujuan mereka. Sama seperti sekarang, kavalir tidak lagi ragu-ragu dan memilih untuk menyerang. Selain dari sandera di tangan mereka, gangster yang mengambil sandera rentan terhadap tentara reguler dan yang luar biasa. Jadi, apa yang bisa mereka pikirkan tentang Ren Xiaosu? Jika Anda benar-benar ingin menahan para penjaga dan para ksatria, dan membiarkan para ksatria melakukan sentakan, maka Anda harus menangkap orang-orang yang paling penting. Siapa yang paling penting? Untuk grup Qinghe, Suka adalah yang paling penting, dan kelompok di belakang Ren Xiaosu juga yang paling penting. Ksatria adalah tulang tersulit dari grup Qinghe. Jika ada yang ingin melawan gagasan grup Qinghe, mereka benar-benar akan menggunakan tinju tersulit mereka untuk menghancurkan lawan menjadi beberapa bagian. Hope Media adalah semangat Qinghe Group. Mantan Xiaosu mengobrol dengan Jiang Su dan tahu bahwa ia berharap media akan terbentuk setelah ia dan Suke bernegosiasi. Kelompok orang-orang yang sibuk di belakang mereka tetap di tengah-tengah kekacauan, bukan karena gaji yang sedikit atau untuk ketenaran dan kekayaan. Tapi untuk yang ideal. Semakin gelap bangunan itu diterangi cahaya, dan ratusan orang berjuang untuk mencapai ideal di bawah lampu. Bukankah mereka takut? Bagaimana mungkin rasa takut itu naluri manusia, hanya saja mereka tidak bisa pergi. Harapan hari ini surat kabar media agak istimewa. 3 edisi muncul dalam satu hari. 1 edisi normal, sedangkan 2 edisi lainnya relatif tipis. Mereka hanya mencatat hal-hal yang terjadi di Los Angeles. Setelah konten naskah telah disetujui, itu akan segera dikirimkan melalui satelit ke cabang Hope Media dari seluruh Barrier Alliance dan diterbitkan secara lokal. Jiang Su melakukan ini karena dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk berteriak kepada dunia dan membiarkan dunia melihat apa yang terjadi di Los Angeles. Namun, cabang-cabang Hope Media di berbagai tempat juga menghadapi perlawanan. Pabrik percetakan konsorsium Kong tiba-tiba mulai menolak untuk mencetak surat kabar Hope Media. Konsorsium Kong bukanlah penolakan yang keras, tetapi printer mengatakan bahwa stok kertas di pabrik telah habis. Saya benar-benar minta maaf, saya tidak dapat mencetaknya hari ini, hanya besok. Untuk lebih jelasnya, saya hanya ingin menghabiskan hari ini dan mengatakan besok, seperti untuk besok, saya berharap media tidak cukup baik untuk mengatakannya. Di seluruh konglomerat Central Plains, hanya Tinder Company yang tetap diam, seolah-olah menyingkir. Di masa lalu, semua orang berpikir bahwa Tinder dan Qinghe sedang menonton dan membantu satu sama lain, tetapi pada saat kritis ini, Tinder Company memilih untuk berdiri dan menonton. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Tinder, dan tidak ada yang punya energi untuk memperhatikan mereka. Semuanya akan menunggu sampai malam ini. Jiang Su berdiri di lantai atas gedung, dia merasa sangat lelah karena dia telah membaca terlalu banyak naskah. Wakil editor berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit kantornya dan memandang Ren Xiaosu yang duduk di lantai bawah di halaman.
Pakaian yang dikenakan oleh remaja itu tidak mahal, dan bahkan di mata banyak penghalang, mungkin ada sedikit rasa malu. Tidak ada momentum, hanya kursi kayu yang rusak. Tapi saya tidak tahu mengapa, ketika wakil editor Ji memandangi sosok yang lain, dia selalu merasa seberat gunung. Editor, siapa bocah ini? Ji Yi bertanya. Dia yang mengatakan edisi kelima, Jiangsu juga bangkit dan pergi ke jendela kaca. Dia mengatakan itu. Ji Yi membeku sejenak. Jadi apa yang dia lakukan sekarang, dan mengapa dia duduk di halaman kita? Dia melindungi kita, Jiangsu tersenyum sambil memperhatikan sosok Ren Xiaosu. Beritahu semua orang untuk tidak takut. Tidak ada yang mau memasuki gedung tempat kita menginginkan media malam ini. Kamu hanya percaya padanya. Ji Yi bertanya-tanya. Pada awalnya, aku berpikir bahwa dia mungkin tidak tahu dari mana hukuman itu berasal, jadi aku hanya menghargai hukuman itu, tapi aku tidak menghargai orang itu. Aku hanya berpikir bahwa kalimat itu adalah harta di era ini. Tiba-tiba Jiangsu menjawab pertanyaan, kemudian saya mulai memahaminya dan menyadari bahwa bukan kebetulan dia bisa mengatakan itu. Nah, mari kita terus bekerja, kita memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Pada saat ini, saya berharap bahwa staf yang datang dan pergi di gedung media dapat melihat Ren Xiaosu di pintu. Dan rekan-rekan di jendela kadang-kadang akan melirik ke belakang Ren Xiaosu ketika mereka lelah. Entah bagaimana, kepanikan di hati saya akan sedikit lebih stabil. Seorang editor wanita yang telah belajar membuat sketsa, bahkan ketika sedang beristirahat, menarik kembali siluet Ren Xiaosu yang duduk di kursi dengan garis-garis sederhana. Tenang, tenang dan percaya diri. Seolah tidak peduli siapa yang datang, dia tidak bisa menggoyangkan bocah itu. Ketika malam tiba, Lao Li dan Zhang Qingqi akhirnya menyelesaikan pembersihan semua gangster. Para sandera menderita banyak cedera dan cedera. Untungnya, staf grup King He segera datang untuk menstabilkan tempat kejadian, sehingga Li Ying dapat diizinkan untuk menjawab pertanyaan dari anggota keluarga sandera. Melepaskan diri. Pada saat ini, Ren Xiaosu mendengar suara pistol lagi. Suara garing itu seolah merobek langit malam yang baru saja tenang dalam sekejap. Dia berbalik untuk melihat bulan yang cerah di langit. Pada saat yang sama, berharap bahwa staf media di lantai atas melihat Ren Xiaosu berdiri. Semua orang agak bingung. Editor wanita yang menggunakan garis untuk menguraikan Ren Xiaosu berkata kepada rekan-rekan di sebelahnya, dia sudah bangun, apakah ada sesuatu yang terjadi? Begitu kata-kata itu jatuh, mereka melihat sekelompok gangster yang tidak diketahui asalnya bergegas masuk dari luar halaman dengan amunisi hidup. Di belakang orang-orang ini, ada orang lain yang mengenakan seragam tempur, berjalan sendirian seolah-olah berjalan di pengadilan. Benar saja, seperti yang diharapkan Ren Xiaosu, jika pihak lain ingin menciptakan kebingungan nyata, dia pasti akan memulai dengan harapan media, dan ketika malam tiba. Itu adalah dunia yang transenden. Para gangster berseragam tempur hitam bergegas menuju Hope Building, seperti sekelompok binatang hitam, tetapi mereka tertegun begitu mereka bergegas ke halaman. Dan seorang remaja berdiri dengan tenang di depan mereka. Ren Xiaosu berkata dengan tenang, hal terakhir yang harus kau hancurkan adalah di sini. Tiba-tiba, para gangster menembak langsung ke Ren Xiaosu, dan para editor di lantai atas berseru ketika mereka melihat tembakan malam. Tetapi dalam sekejap mata, mereka melihat bahwa pemuda yang telah lama duduk di halaman melompat dan langsung menjadi binatang buas baja dan jatuh ke kerumunan gangster. Armor logam es bertabrakan dengan tulang manusia, dan hanya satu hasilnya adalah tulangnya hancur menjadi kerak. Semoga semua orang di gedung media menghentikan pekerjaan dan berdiri di dekat jendela menatap Ren Xiaosu. Seorang reporter laki-laki mengambil kursi dan berteriak, dia lelaki yang bergegas bersama saya untuk membantunya. Akibatnya, Jiangsu baru saja datang ke kantor mereka dan berkata dengan suara dingin, apa yang kamu lihat di sini dan tidak terlalu kacau. Cepatlah dengan barang-barang di tanganmu, apakah kamu pikir mereka ada di sini untuk melindungi kita? Tidak, dia melindungi apa yang kita lakukan dan memperjuangkan kebenaran. Singkirkan darah Anda yang tidak perlu dan lakukan satu-satunya hal berharga Anda sekarang, bahkan jika Anda mati, Anda harus mati dalam mengejar kebenaran. Bab 648, jadilah bodoh juga. Bahkan, Ren Xiaosu tidak percaya bahwa kebenaran itu tidak benar.
Dia berada di era yang menyedihkan ini dan mengalami hal yang paling menyedihkan di era ini. Dia sendiri ada dalam kebenaran. Pada awalnya, dia mendengar bahwa dia berharap bahwa media akan bertanggung jawab untuk merekam kebenaran. Ren Xiaosu tidak setuju. Bisakah kebenaran itu cukup untuk semua orang? Jadi Jiangsu salah. Apa yang dilindungi Ren Xiaosu bukanlah kebenaran, tetapi orang-orang yang mencatat kebenaran di belakangnya. Tidak penting bagi Ren Xiaosu untuk mengingat kebenaran. Dia hanya tidak ingin melihat sekelompok orang yang berjuang demi cita-cita mereka mati. Mereka bisa mati tua dan mati, tetapi mereka seharusnya tidak digunakan oleh orang lain untuk mati. Ini mungkin pertama kalinya Ren Xiaosu bertempur untuk orang asing, tetapi Ren Xiaosu menganggapnya sangat berarti malam ini, seolah-olah ia juga terlibat dalam tujuan besar itu. Bertarung bersama orang-orang di belakangnya. Dia masih ingat bertanya pada Jiangsu, apakah orang benar-benar peduli tentang kebenaran. Jiangsu menjawab sambil tersenyum, itu urusan mereka. Ternyata dunia tidak cukup gelap untuk melihat ujungnya dalam sekejap. Dalam perjalanan, dia akhirnya menemukan obor lainnya. Dapatkah bencana benar-benar membuat manusia punah? Mungkin juga tidak. Tetapi haruskah manusia setelah bencana benar-benar melepaskan kepercayaan mereka secara sembunyi-sembunyi? Tak terkalahkan, jika Anda di sini, Anda harusnya sangat bahagia, karena masih ada sekelompok orang bodoh sepertimu di belakangku. Haha, anehnya menjadi bodoh. Berjuang untuk kebenaran. Ren Xiaosu tersenyum pada dirinya sendiri, kedengarannya bagus. Di dunia yang berlumpur ini, dia ingin menjadi idiot sesekali. Ren Xiaosu meraih gangster di baju besi luar sebagai perisai, dan pisau hitam di tangannya tak tertandingi. Pada saat ini, dia mengangkat pisau di depan musuh seperti ombak, dan pisau hitam itu seperti keabadian hitam. Bendera. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu siapa yang ada di belakangmu, tapi malam ini kamu datang ke tempat yang tidak seharusnya, jadi kamu harus mati malam ini. Awan di langit akhirnya menutupi bulan seperti pisau dan kail, dan itu berubah menjadi surga. Saat berikutnya, Ren Xiaosu menghantam kerumunan lagi, melambaikan pedangnya lurus. Memanen kehidupan seperti memotong. Jiangsu berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit dan menyaksikan semua ini dengan tenang. Dia merasa bahwa kekuatan dalam tubuh pemuda itu tidak datang dari setiap otot dan setiap inci tulang dalam tubuh, tetapi dari kekuatan dalam. Jiangsu menatap balik ke semua rekan di kantor sambil tersenyum dan mengatakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, mulai hari ini, kita tidak lagi sendirian. Karena tidak ada cara untuk mengambil Ren Xiaosu, para gangster mulai meminta bala bantuan di saluran komunikasi. Awalnya, mereka harus mengendalikan 4 tempat penting ketika malam tiba, dan mereka dipimpin oleh 4 orang yang luar biasa, tetapi penampilan Ren Xiaosu benar-benar mengganggu rencana mereka. Sangat diharapkan bahwa media terlalu penting. Ini adalah langkah paling penting bagi mereka yang berada di belakang layar. Jika Anda tidak bisa memenangkan harapan media, tidak mungkin untuk mengendalikan ritme pasukan garnisun. Perlahan, para gangster dari tempat lain juga berkumpul. Ren Xiaosu ada di dalamnya seolah-olah dia tidak akan pernah bisa membunuh musuh. Armor baja memicu percikan yang tak terhitung jumlahnya dalam hiruk-pikuk logam yang disengat oleh api, dan peluru-peluru itu bergesekan dengan dirinya. Percikan keluar, seperti mengenakan lapisan baju besi lain untuknya. Tapi tidak ada yang bisa melewatinya ke gedung Hope Media. Beberapa gangster mulai ingin menerobos dari belakang, tetapi ketika mereka hanya berbelok ke dinding belakang halaman. Mereka menemukan bahwa ada seorang pria dengan topeng putih di bawah bayangan halaman belakang. Tidak, ini topeng putih ini. Seseorang putus asa. Para gangster ini adalah elit dari konsorsium. Bagaimana mungkin tidak diketahui bahwa seorang pria dengan topeng putih lahir baru-baru ini? Ini adalah sisi lain dari Jiang Long yang telah terdaftar dengan berbagai kekuatan, dan Tinder tidak memiliki cara untuk membawanya. Semakin banyak gangster bergegas ke Hope Media Building dan meninggal. Wajahnya terus berubah, satu-satunya hal yang konstan adalah baju besi baja dan topeng putih di bagian belakang. Ren Xiaosu menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung melawan pesona seluruh penghalang, sampai tubuh musuh membentuk gunung di sampingnya, membentuk singgasananya.
Dunia sekarang menyebut Zhang Jinglin Raja Utara, tetapi Zhang Jinglin sendiri mengatakan bahwa Raja Utara memiliki orang lain. Di tikungan miring, seseorang yang luar biasa tiba-tiba bersembunyi di antara gangster dan meledak ketika pihak lain datang ke Ren Xiaosu. Mereka menggulung lingkaran gelombang bumi dan ingin mengubur Ren Xiaosu di bawah tanah. Tetapi sebelum dia menyelesaikan tekniknya, gelombang bumi telah benar-benar hancur. Ren Xiaosu berkata dengan dingin, "Aku tidak bisa menahannya." Dipenggal, seorang yang transenden jatuh. Para gangster akhirnya sedikit panik sampai saat ini, mereka menganggap yang luar biasa sebagai pembunuh, dan ingin menggunakan yang luar biasa untuk membuat pukulan fatal bagi Ren Xiaosu. Tetapi Ren Xiaosu memberitahu mereka dengan tindakan bahwa yang luar biasa itu tidak hebat. Itu adalah salah satu dari yang dia bunuh. Setelah melawan penghalang ke-146, Ren Xiaosu tidak pernah mengalami pertempuran intensitas tinggi untuk waktu yang lama, tapi kali ini dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Tetapi merasa bebas dan hangat. Dengan dia sebagai penjaga Xiaosu di sini, para dewa tidak bisa masuk. Perlahan-lahan, robot nano pada Ren Xiaosu mulai jatuh seperti debu, yang merupakan pendahulu dari habisnya energi. Namun, anak-anak kecil yang lucu masih mengikuti kehendak tuan rumah mereka saat ini untuk menyelesaikan misi terakhir mereka. Pada saat setiap robot nano akan jatuh, itu akan mentransfer satu-satunya energi yang tersisa di tubuhnya ke robot nano yang dapat terus bertarung, seperti hadiah terakhir mereka kepada Ren Xiaosu. Dan itu seperti perpisahan kecil. Bagi nanorobot, ini adalah kehidupan yang membakar sejati. Seseorang yang luar biasa tersembunyi dalam kegelapan melihat baju besi baja Ren Xiaosu mulai mengalahkan, dan akhirnya dia tidak bisa tidak membunuh dia. Pisau merah di tangan lawannya tampaknya memiliki kekuatan sihir. Ketika itu terhubung dengan pedang hitam, itu tidak hancur. Dipotong, tetapi tiba-tiba berubah menjadi air merah yang mengalir dengan cepat menyebar ke tubuh Ren Xiaosu, ingin mengebor ke tubuh Ren Xiaosu dari celah baju besi baja. Namun, air yang mengalir merah ini baru saja melekat pada robot nano di lengan Ren Xiaosu, tetapi terlihat bahwa robot nano di lengan Ren Xiaosu secara otomatis terlepas. Dan berubah menjadi aliran cairan perak untuk melawan musuh merah. Itu adalah perang di dunia mikrokosmik, itu hanya sebuah momen usaha, dan robot nano telah mencapai keberhasilannya, melahap semua yang merah. Segera setelah itu, lelaki transenden itu dicuci balik oleh kemampuannya dan jatuh ke tanah, membelahnya menjadi dua bagian dengan tebasan. Dan dia bahkan tidak memahami kemampuan inferiornya dari pria inferior yang selalu tidak menguntungkan. Tidak ada lagi musuh untuk mengisi medan perang. Kali ini, para bandit yang berencana mengendalikan media dibunuh oleh Ren Xiaosu. Orang-orang di belakang layar tidak dapat membayangkan bahwa rencana pertama mereka di malam hari dihancurkan oleh seorang remaja. Ren Xiaosu terengah-engah dengan pisau di halaman dan tiba-tiba tertawa, sulit dikalahkan. Embusan angin bertiup, dan robot nano di tanah meledak bersama angin. Mereka tertiup angin seperti debu, dan Ren Xiaosu mengirim mereka pergi. Lalu dia berbisik, "Terima kasih. Pertempuran malam ini masih jauh dari selesai, tetapi ia berterima kasih kepada orang-orang kecil yang lucu ini karena bersamanya untuk tumpangan, dan kemudian, terserah padanya." Bab 649, Ketenangan Singkat. Gelombang krisis pertama setelah malam berlalu, Ren Xiaosu berdiri sedikit lelah di halaman Hope Media. Rencana awal dari mereka yang berada di belakang layar adalah menciptakan kekacauan untuk menarik perhatian para penjaga dan ksatria, dan kemudian memenangkan harapan media dalam satu gerakan. Saya berharap pentingnya media cukup untuk menahan kavalir. Dengan cara ini, rencana selanjutnya dapat dilakukan, sehingga para penjaga dan ksatria tidak memiliki waktu bernapas sama sekali. Tetapi pihak lain mungkin tidak berharap bahwa semua rencana itu kacau. Mereka tidak hanya tidak mengendalikan harapan media, tetapi mereka juga mengirim dua gangster lain dan ingin menggunakan jumlah orang untuk membunuh Ren Xiaosu hidup-hidup. Perlu untuk mengatakan bahwa daya tembak lebih dari 300 senapan otomatis memang bukan sesuatu yang bisa dilawan orang luar biasa sendirian, tetapi pada kenyataannya, mereka hanya merobohkan pelindung luar Ren Xiaosu. Akibatnya, rencana penahanan asli diserang di mana-mana, karena perubahan mendadak ini, yang terakhir tidak berhasil, seluruh rencana itu seperti air melayang. Dan para pejuang bersembunyi hilang dengan sia-sia.
Hal ini tampaknya membuat orang-orang di belakang layar sedikit tidak dapat memahami situasinya. Dalam semua rencana ini, hanya seorang manusia transenden di barat laut yang muncul, yang telah membawa mereka ke dilema sekarang. Dan mengapa pria dengan topeng putih juga muncul di sini, dan hubungan apa yang dimiliki pihak lain dengan King He? Mengapa tidak ada angin yang terdengar? Pria luar biasa legendaris dari barat laut datang untuk membantu King He, tapi bagaimana dengan topeng putih ini? Beberapa orang curiga bahwa Ren Xiaosu adalah topeng putih, tetapi sekarang Ren Xiaosu telah membuktikan dengan fakta bahwa mereka bukan orang yang sama. Setelah semua, mereka telah muncul pada saat yang sama. Sebelum itu, topeng putih tampak misterius setiap saat dan kemudian menghilang. Fisik lawan yang kuat dan kemampuan bertahan tanpa rasa takut akan senjata panas itu menakutkan. Dan hal yang paling menakutkan adalah bahwa semua orang tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada yang melihat kemampuannya yang luar biasa sampai sekarang. Apakah karena lawan terlalu lemah untuk menggunakan kemampuan? Tentu saja mereka tidak tahu. Pada kenyataannya, Lao Su tidak memiliki kemampuan, tetapi ia memiliki kekuatan besar, berlari cepat. Dan 2 kali lebih bahagia, jika Ren Xiaosu akan menghancurkan kota itu 4 kali lebih bahagia. Bukannya Anda tidak membutuhkannya, itu benar-benar tidak, dan Anda tidak membutuhkannya. Ada ketenangan singkat setelah pertempuran, dan musuh membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan kembali situasi dan meningkatkan rencana selanjutnya. Setelah pertempuran, semua anggota staf yang berharap bahwa media datang ke jendela lagi diam-diam, melihat bagian belakang bocah di bawah, dan tubuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Darah menodai tanah di halaman, dan gambar di depannya memiliki keindahan kekerasan dan kekerasan yang aneh. Kali ini, Jiangsu tidak mendesak semua orang untuk pergi bekerja, tetapi pergi ke jendela dan melihat Ren Xiaosu bersama-sama. Tetapi melihat Ren Xiaosu melihat kembali ke atas dengan seringai berdarah. Senyum yang berdarah sangat cerah dan membuat orang merasa aman. Editor wanita yang duduk di dekat jendela melihat sketsa di tangannya. Itu adalah pandangan belakang Ren Xiaosu yang duduk di halaman sebelumnya. Sekarang melihat lagi, saya selalu merasa bahwa kursi yang rusak di bawah pantat yang lain tidak lagi tertunduk. Sebelumnya, Jiang Yirang, wakil pemimpin redaksi, Ji mengatakan kepada semua orang bahwa semua orang bekerja dengan tenang, selama remaja di lantai bawah masih ada di sana. Tidak ada yang bisa memasuki gedung untuk melukai mereka. Pada saat itu, kebanyakan orang merasa bahwa pemimpin redaksi adalah penghiburan bagi semua orang, bagaimana mungkin satu orang menjaga seluruh gedung. Tetapi mukjizat seperti itu sedang terjadi sekarang. Editor wanita berbalik untuk melihat Jiangsu, pemimpin redaksi, dapatkah Anda menulis tentang pertarungan bocah ini? Jiangsu berpikir sejenak dan berkata, kamu bisa menulis, tetapi kamu tidak bisa menggambarkan detail pertarungannya, dan kamu tidak bisa memiliki detail yang mengungkapkan identitasnya. Jadi apakah ini baik-baik saja? Editor wanita mengambil sketsanya. Sebagai gambar, Anda juga mengatakan bahwa kami ingin merekam kebenaran, gambar ini sangat samar, saya hanya berpikir ia telah memperjuangkan kami sampai sekarang. Meskipun koran namanya tidak bisa muncul di situ, tetapi tidak apa-apa untuk memasang foto. Jiangsu tersenyum pada sketsa itu, ya. Jiangsu berpikir dalam hati, mengapa lingkaran penggemar anak Ren Xiaosu ini berharap media telah datang. Li Yingyun dan Qin Sheng bergegas dari luar saat ini, dengan penjaga di belakang mereka. Keduanya memasuki halaman dan terkejut melihat mayat di tanah. Hanya Ren Xiaosu yang masih menjaga bangunan di halaman. Topeng putih tidak tahu kemana harus pergi. Saudara Xiaosu, apakah Anda membunuh mereka semua? Tanya Qin Sheng. Ya, jika mereka ingin masuk, aku akan membunuh mereka secara langsung. Kali ini tekanannya relatif tinggi dan aku belum meninggalkanmu hidup-hidup, kata Ren Xiaosu. Tidak apa-apa, kami menangkap siaran langsung di tempat lain. Lao Li melihat mayat di tanah sedikit bertanya-tanya apa yang harus dikatakan. Untungnya, kamu tinggal di sini sebelumnya, kalau tidak kamu akan mendapat masalah hari ini. Tonton di sini, mari kita istirahat dulu. Ren Xiaosu menatap Lao Li dengan hati-hati, dan menemukan bahwa ekspresi Lao Li juga lelah, dan ada darah di tubuhnya. Sepertinya dia baru saja bertarung.
Para prajurit unit Weiying berhasil mengambil alih seluruh pekerjaan pertahanan Hope Media, dan Ren Xiaosu merasa lega. Apakah ada hasil dari interogasi? Mulutnya keras, dan kamu tidak bisa membongkar. Qin Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, kami menemukan bahwa 3 keluarga Wang Kong dan Zhou harus mencapai kesepakatan jangka pendek. Para gangster di sore hari dan para gangster setelah malam kelihatannya sama, tetapi pada kenyataannya mereka tidak termasuk dalam konsorsium yang sama. Bahkan para kanibal yang bertindak malam ini bukanlah konsorsium yang sama. Hal lain yang kami selesaikan adalah terpisah. Jadi ini meningkatkan tingkat krisis. Meskipun ini adalah rumah King He dan tentara reguler, 3 kelompok keuangan lainnya telah bergabung untuk waktu yang singkat. Apakah Suke masih tidak bergerak sampai sekarang? Ren Xiaosu menunjukkan bahwa orang-orang ini datang untuk satelit, tetapi sampai sekarang, tidak ada krisis yang ditujukan pada Suke. Ini berarti bahwa tidak peduli seberapa sengit pertempuran itu sekarang, itu masih awal. 3 ksatria di markas King He tidak mudah ditembus, kata Li Yingyun. Adapun apa yang ingin dilakukan konsorsium ini, mereka hanya bisa menunggu mereka untuk merekrut. Ngomong-ngomong, pasti ada bagian tertentu dari grup King He. Hantu-hantu itu hanya dapat dimusnahkan dengan menunggu mereka menunjukkan kudanya. Sekarang Anda telah mengidentifikasi diri Anda, dan pihak lain kemungkinan akan menargetkan Anda melalui petunjuk. Saya ingat Anda juga membawa orang ke Los Angeles, apakah mereka akan baik-baik saja? Apakah kamu tidak kembali dan mengurusnya? Ren Xiaosu tertegun sejenak. Apakah ini yang seseorang maksudkan dengan Zhou Yingsui terhadap mereka? Dia menggelengkan kepalanya memikirkan kemampuannya saat ini. Aku benar-benar tidak khawatir tentang ini. Bab 650, Rencana Baru. Beberapa orang berkomplot di gubuk gelap di Los Angeles. Cahaya redup dengan tenang berkata, saya sekarang curiga bahwa Anda Kong sama sekali tidak menunjukkan kartu hall Anda. Ketiga tim tidak yakin dengan media yang penuh harapan. Apa pentingnya kerja sama kami? Jangan kamu dari keluarga Zhou juga memenangkan Universitas King He, seorang pria paruh baya mencibir. Semua orang menghadapi orang luar biasa yang sama, dan jelas bahwa orang ini tidak begitu mudah untuk ditangani, daripada sekarang lebih baik saling menyalahkan daripada merencanakan masa depan. Selain itu, seorang pemuda tiba-tiba tertawa, Kata-kata Kong tidak buruk sama sekali. Pria luar biasa dari barat laut itu jauh di luar imajinasi kita. Ini juga merupakan kecelakaan dalam rencana, tetapi dia sendirian. Bagaimanapun, kekuatan kita terbatas. Faktanya, kita bertiga masih memiliki kartu hall. Lebih baik memikirkan bagaimana cara bermain dengan baik selanjutnya. Saya kira orang-orang di Northwest tidak datang ke sini untuk satelit, kata orang setengah baya itu, ini lebih seperti membantu, atau seharusnya seperti kita. Berharap kota Los Angeles akan lebih baik. Pokoknya, dia sudah berdiri di sisi yang berlawanan dari kita. Untuk mengatakan buruk malam ini, kita juga akan kehilangan seorang jenderal di Northwest, kata orang-orang Kong dengan tenang. Panggil orang-orang dari keluarga Su dan tanyakan pada mereka apakah ada anomali di King He dan ksatria baru-baru ini. Karena Jiang Su tidak bisa menangkapnya, cari petunjuk lain. Anda harus selalu memegang orang-orang penting di tangan Anda untuk terus mengandung penjaga dan ksatria. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang. Pengadilan rumah grup King He, jangan mempercayakan Anda, lebih baik untuk menghancurkan mereka satu persatu. Setelah berbicara, ia memerintahkan orang-orangnya untuk membawa keluarga Su. Orang-orang Kong mendongak dan bertanya dengan dingin, kali ini Anda membutuhkan bantuan kami akan datang ke Luocheng untuk membantu Anda merebut kekuasaan. Jangan hanya melihatnya. Kami telah bekerja keras, tetapi Anda belum berkontribusi sama sekali. Saya bertanya kepada Anda, apakah ada gerakan tidak biasa antara King He dan Kavalir? Keluarga Su adalah yang pertama berpikir dan berkata, ada hal seperti itu. Anda juga tahu bahwa King He Group memiliki bisnis layanan komunikasi, yang menjual telepon satelit. Orang yang bertanggung jawab atas proyek ini disebut Yang Ruilin, karena saya melakukan bisnis dengannya. Saya makan malam dengannya beberapa hari yang lalu, tetapi setelah makan, mobil khusus saya membawanya pulang, tetapi alih-alih kembali ke rumahnya sendiri, dia tetap di hotel.
Orang-orang Kong tidak bisa berkata-kata apa yang tidak biasa tentang memiliki kekasih di sebuah hotel dan pergi ke kekasih. Jika Anda tidak memiliki informasi penting, jangan gunakan berita berwarna persik ini untuk mencari tahu. Tetapi pria muda dari keluarga Wang menyela, Brother Kong, Anda terus mendengarkannya. Saya awalnya berpikir bahwa dia punya kekasih di hotel, jadi dia tidak pulang pada malam hari, jelas keluarga Su. Dalam bisnis kami selalu suka mencubit beberapa orang di tangan mereka, sehingga pengemudi kembali ke saya dan berkata setelah kejadian ini. Saya mengirim seseorang ke hotel dan ingin takut beberapa foto dia dan kekasihnya bertemu secara rahasia. Tetapi tiba-tiba saya mengetahui bahwa keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang benar-benar tinggal di hotel, bukan kekasih rahasia sama sekali. Yang ruilin ini adalah Su ke saya menduga hotel ini adalah benteng rahasia King He, yang digunakan untuk melindungi tokoh inti King He. Masalahnya bukan di hotel, Brother Kong mengerutkan kening. Dia bukan orang bodoh. Tiba-tiba dia menemukan tempat yang tidak masuk akal. Pria penghalang itu tidak bisa tinggal di rumahnya tetapi berlari ke hotel. Kalian berdua, itu tidak terlihat seperti sementara. Dalam pendekatan rumah aman, orang asing memasuki penghalang baru agar tidak ditemukan. Orang-orang berkabel menggunakan rumah mereka untuk saling menyediakan rumah sementara yang aman untuk ditinggali. Atau orang-orang yang lebih penting perlu dilindungi secara rahasia. Takut terekspos, ia sementara meninggalkan rumah abadi. Tidak ada satupun dari orang-orang yang hadir yang biasa-biasa saja, dan orang biasa-biasa saja tidak akan dikirim untuk melakukan hal sepenting itu. Tentu saja, ini juga merupakan metode umum yang digunakan oleh sistem informasi selama bertahun-tahun, dan itu tidak biasa. Pemuda Wang memandang orang-orang dari keluarga Su. Sepertinya, di mana keluarga yang ruilin ini, kami akan mengirim seseorang ke sana sekarang, tidak peduli siapa yang tinggal di dalamnya, kita harus mencari tahu dulu. Keluarga Su berkata sambil tersenyum, aku akan menanyakanmu, keluarga yang ruilin sekarang memiliki seorang wanita muda dan sekelompok anak setengah tua. Saudara R tertawa, haha, menginjak sepatu besi dan tidak menemukan tempat itu tidak akan memakan waktu. Ini mungkin anggota keluarga dan anak-anak dari tokoh inti King He Group. Jadi persembunyian yang sungguh-sungguh pasti akan menjadi sangat penting, selama mereka apa masalahnya jika Anda tidak menangkap Jiang Su di tangan Anda. Orang-orang Wang juga merasa lega dan harus mengatakan bahwa penangkapan kegagalan Jiang Su menekan semua orang, sehingga rencana tindak lanjut sementara ditunda. Dia berkata kepada orang lain, banyak orang harus pergi ke sana. Pastikan itu sangat mudah. Ada bawahan yang menyampaikan berita sambil berbicara, dan orang-orang yang bersembunyi di Los Angeles pindah, dan bahkan orang-orang luar biasa bergegas ke jalur militer dan sipil. Brother Kong memandang orang yang berbicara dengan keluarga Su dan tertawa, apakah Anda ingin menetap di keluarga Wang di masa depan? Saya menyambut Anda atas nama keluarga Wang. Setelah operasi ini, keluarga Wang akan mendapat hadiah. Pada saat ini, anggota keluarga Su yang lain berkata, saya juga melihat anomali. Saya bertanggung jawab atas sistem urusan sipil Luo Cheng, tetapi baru kemarin. Tiba-tiba seorang kesatria datang untuk memberitahu saya bahwa rumah kesejahteraan berikutnya tidak lagi menjadi urusan sipil. Pemerintahan, dan kemudian, Kavalier juga mentransfer sejumlah uang ke rekening panti asuhan. Saya ingin tahu apakah ini tidak normal. Ya, tentu saja, Brother Kong tertawa. Sangat penting bahwa Kavalier tidak melakukan apapun yang sepele. Pertempuran akan datang, tetapi Kavalier memperhatikan sebuah panti asuhan kecil. Apakah ini normal? Bukankah semua hal yang tidak ada hubungannya dengan perang harus diutamakan? Jadi pasti ada yang salah dengan rumah kesejahteraan ini. Pergi, beritahu Xin Yi, biarkan dia membawa seseorang ke rumah kesejahteraan, dan kendalikan semua orang di dalam, hanya untuk berhasil tetapi tidak gagal, bisik Brother Kong. Meskipun tekanan yang dipaksakan kepada mereka oleh mantan Xiao Su, meskipun semua orang tidak menunjukkannya di wajah, pada kenyataannya, mereka semua gugup dan khawatir tentang kegagalan aksi. Dan sekarang semua orang merasa seperti menembus awan gelap dan melihat bulan, dan akhirnya menemukan titik untuk menghancurkan permainan. Untuk sementara waktu, banyak pengintai yang bergegas ke gang militer dan sipil dan rumah kesejahteraan, dan banyak dari mereka yang luar biasa.
Pasukan lain tidak tahu berapa banyak orang luar biasa yang datang, tetapi Kongxi-nya datang dengan 60%. Tentu saja, semua orang masih memiliki kartu Hall, yang digunakan untuk melawan King He dan bertarung dengan dua lainnya. 3 dari Zhou, Kong dan Wang duduk di ruangan dan saling memandang dengan senyum. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.